Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat usia, nikmat iman terutama, sehingga kita masih bisa menghembuskan nafas dan juga bersua dengan sosok-sosok istimewa dalam ruang Zoom sore hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita benar diakui sebagai umat beliau di hari akhir nanti. Hmm. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-teman dari Forum Lingkar Pena se-Indonesia Raya dan segala penjuru kayaknya ya. Bahkan dunia juga ikut bergabung di sini. Selamat datang di ruang Zoom untuk kegiatan kita yang sangat luar biasa. Semoga waktu yang sudah kita siapkan ini benar-benar bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan manfaat, tak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk ke depannya. Baik, teman-teman yang berbahagia, izinkan saya di sini sebagai MC untuk kegiatan kita Tarhib Ramadan yang akan berlangsung insya Allah sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Secangkir teh di sore hari, tambah keripik boleh juga. Kapan lagi kita bertemu di sini untuk sambut Ramadan istimewa? Sedikit saja ya pantunnya, nanti kita sambung-sambung pantun biar lebih seru kegiatan kita. Baik, teman-teman, boleh dong di spill di chat atau menggunakan kode-kode, simbol-simbol. Bagaimana kabar teman-teman semuanya pada sore hari ini? Ayo, wah luar biasa. Wah, ada yang pakai trompet, ada yang oke, ada yang love juga. Ah, tangkap dulu love-nya. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Ini dari segala penjuru ya. Boleh juga nih diketik biar saya juga tahu dari penjuru mana aja yang sudah hadir di ruang Zoom. Ayo boleh sembari kasih simbol, kasih emot. Boleh juga diketik di sini di ruang chat kita dari mana saja yang sudah hadir ya. Kalau saya dari Lampung. Bagaimana nih teman-teman yang lain? Ayo boleh dipenuhi ruang chatnya. Kayaknya belum muncul nih dari mana? Mana? Ayo muncul. Masya Allah. Wah, dari Bandung ada Kak Sukma, dari Kak Antoni dari Palembang, Kak Ade dari Bekasi, Masya Allah. Purbolinggo hadir ya, selamat datang Kak Ruli. Ya, Kak Rudi dari Karawang, Kak Rofiq Khotul, Masya Allah. Luar biasa nih. Dari Tasikmalaya, welcome. Selamat bergabung di ruang Zoom kita. Oke, Alhamdulillah. Udah semakin seru ya. Baik, teman-teman. Ya, kayaknya semuanya sudah mulai memadati ya. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sudah hadir nih ya. Baik, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita di ruang Zoom ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, izinkan saya untuk membacakan runutan kegiatan kita pada sore hari ini ya. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kemudian tilawah, nanti dilanjutkan dengan sambutan dari Ketum FLP. Dan tentu saja ada kajian tarhib yang sangat fenomenal ya. Dengan sosok yang sudah sangat kita nantikan kehadirannya. Nanti juga ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman di sini boleh menyiapkan pertanyaan atau mungkin langsung jawabannya juga ya, boleh ya. Yang penting di sini kita sesi diskusi. Baru nanti kita tutup. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dengan waktu yang sudah kita rencanakan. Nah, kita langsung saja. Tadi sudah dibuka bersama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan lantunan tilawah Al-Quran yang akan disenandungkan oleh Mas Kiki, Mas Duki. Baik, dipersilahkan kepada
Mas Kiki, Mas Duki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Kiki yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bisa memberikan kedamaian untuk kita semua, senantiasa mengingatkan hati kita agar senantiasa meluruskan niat, dan semoga juga kita yang mendengarkannya bisa mengaplikasikan apa yang sudah tertera dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan juga mengamalkannya dan menghafalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, alhamdulillah sudah semakin memenuhi ruang Zoom kita. Sudah hadir 84 peserta. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Forum Lingkar Pena kepada Kak Nafiah Almaraf, dipersilahkan. Terima kasih Kak Desma. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat dan salam takzim dari kita semua untuk guru kita Ustadz Habib yang sudah bergabung ya bersama kita. Apa kabar Ustadz pada petang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih sudah menyempatkan untuk membimbing kita, memberi tausiah kepada seluruh anggota Forum Lingkar Pena. Insya Allah ini adalah salah satu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh Forum Lingkar Pena.
Teman-teman, seluruh anggota Forum Lingkar Pena dan sahabat Forum Lingkar Pena dimanapun kita berada, bahwasanya kita hari ini di Forum Lingkar Pena sebagai organisasi literasi Indonesia yang telah memiliki kepengurusan di hampir setiap provinsi di tahun 2025 hingga 2029 nanti, insya Allah salah satu fokus kita adalah bagaimana kita melakukan pengokohan kaderisasi. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya salah satu landasan rekrutmen atau orang-orang sering mengatakan pilar ya di FLP itu ada keislaman, kepenulisan, dan keorganisasian. Maka bulan Ramadan adalah pengokohan keislaman bagi setiap anggota Forum Lingkar Pena. Oleh karena itu, kita memfasilitasi bagaimana anggota di bulan Ramadan nanti bisa mencapai Ramadan yang terbaik ya, sebagai energi untuk bergerak di berbagai kegiatan-kegiatan yang akan datang. Karena kita tahu bahwa kerja-kerja kita panjang dan energi terbesar kita adalah kekuatan ruhiyah kita untuk selalu bekerja karena Allah, untuk selalu memperjuangkan nilai-nilai yang memang didasarkan pada keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, Ramadan tinggal beberapa hari lagi dan tentu saja akan berbeda kita menjalankan Ramadan ketika Ramadan itu kita persiapkan dengan ketika mendadak, besok udah mau puasa, sementara kita belum punya persiapan apa-apa. Persiapan Ramadan bukan setakat persiapan materi ya, untuk kita berinfak, tetapi yang lebih besar adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita ini, kebiasaan-kebiasaan amalan kita masih bisa kita perbaiki dalam beberapa hari. Mungkin yang hari ini kita belum bisa mencapai 1 juz per hari, ini masih ada beberapa hari untuk latihan. Walaupun representasi ibadah kita itu, bagaimana kita menghadapi Ramadan itu sangat tergantung dari beberapa hari sebelumnya. Sya'ban ini adalah bulan yang sangat-sangat penting untuk kita melakukan persiapan. Tentunya ini nanti akan dikupas lebih dalam oleh Ustadz kita. Beliau juga sebagai Dewan Pertimbangan Forum Lingkar Pena yang selalu kita jadikan rujukan bagaimana nasihat-nasihat beliau, ilmu-ilmu beliau yang sangat-sangat ditunggu oleh seluruh anggota. Teman-teman sekalian, ada satu hal penting juga yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Forum Lingkar Pena bersempena dengan bulan Ramadan, kita juga menggaungkan syiar kepalestinaan. Ini sudah kita sosialisasikan beberapa waktu lalu di divisi kepalestinaan, bahwasanya ada program kepalestinaan tanggal 17 Ramadan. Itu surat edarannya sudah kita turunkan ke setiap wilayah. Silakan ditindaklanjuti sebagai bentuk ibadah sosial kita. Jadi kita mendorong juga walaupun kita fokus kepada ibadah fardi kita, ibadah kita masing-masing, tetapi secara organisasi di bulan Ramadan nanti kita juga bagaimana melakukan ibadah-ibadah sosial kepada masyarakat. Dan kita fokuskan untuk di tahun ini kita menggaungkan lagi syiar kepalestinaan kita sebagai salah satu ruh yang diperjuangkan oleh Forum Lingkar Pena. Baik teman-teman, selamat menikmati taujih ini, nasihat ini, bekal-bekal bagaimana kita mempersiapkan Ramadan di rumah kita tahun ini bisa lebih baik, bisa lebih mencapai apa yang Allah janjikan kepada kita, ampunan dan kemaafan Allah. Mudah-mudahan kita tidak hanya diampuni oleh Allah agar berkurang dosa-dosa kita, tetapi juga Allah berikan kemaafan agar Allah hapus semua dosa-dosa kita sebelumnya. Demikian, walau alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nafiah yang sudah memberikan sambutan dan juga menjadi pengingat untuk kita semua. Baik, Alhamdulillah. Di sini sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Dr. Filosofi Habibur Rahman El Sirazi LCMA. Insya Allah, selamat datang Ustadz. Dan tentu saja kita akan langsung segera mulai. Namun, untuk
kajian kita hari ini akan dimoderatori oleh sosok yang juga sangat luar biasa, yaitu Kak Rohim Angga Kusuma Suprapto, yang akrab disapa dengan Kak Angga Suprapto. Beliau lahir, besar, dan tinggal di Magetan, Jawa Timur. Insya Allah, aktivitas beliau ini sangat padat dan sangat ya luar biasa ya. Sebagai Ketua FLP Magetan, kemudian BPP Jarwil, Lurah di Kelurahan Pelausan, dan PJ Kades Getas Sanyar. Hobinya nonton film dan mendengar curhatan remaja. Wah, luar biasa ya. Kayaknya nih beliau ini juga bisa sharing-sharing juga nanti ya. Baik, langsung saja kepada Kak Angga, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Desma. Suara saya masuk ya? Alhamdulillah terdengar jelas, Kak. Ya, di sini hujan deras angin soalnya. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Eh, Terima kasih jazakillah khair kepada Kak Tisma, Mbak Tisma yang telah mengantarkan dan membuka acara kita. Alhamdulillah selama 1 jam lebih kita akan bersama gitu 1 jam lebih bersama Ustadz Habibur Rahman El Shirazi. Tidak perlu diperkenalkan, beliau sudah terkenal ya, di antara kita dan kesolihannya Masya Allah gitu saat bertemu langsung itu auranya itu terasa gitu. Beberapa waktu lalu ke Magetan juga nggih, Ustadz Abi, Kang Abi di Pondok Pesantren Temboro. Alhamdulillah berkesempatan untuk bertemu juga. Dan ini bertemu kembali daring, insya Allah tidak mengurangi apanya ruh keimanan dan ruh semangat kita untuk menyambut gegap gempita hadirnya Ramadan dengan tema Ramadan di rumah kita. Nah, buat siapapun yang sedang dimanapun, semoga yang mungkin sedang jauh dari rumah, sedang di kos-kosan atau dimanapun bisa dimaknai rumah kita itu jauh lebih lebih dalam lagi. Nah, bagaimana kita akan berkecimpung dengan Ramadan di rumah-rumah kita itu, tidak berpanjang lebar, langsung saja kepada Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, anggota Forum Lingkar Pena di mana saja, wabil khusus ya seluruh pengurus Forum Lingkar Pena, ada Ketua Umum di sini Mbak Nafiah Al-Ma'rob, juga pengurus-pengurus yang lainnya, moderator kita Mbak Desma dan juga Mas Angga. Semoga kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat, setiap hembusan nafas kita adalah bentuk dari taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di gerbang Ramadan dan ada di bulan yang sangat bersejarah ya. Bulan Sya'ban ini bulan yang penuh sejarah sebenarnya. Di bulan Sya'ban ini paling tidak ada dua peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa namanya tahwilul qiblah atau perpindahan kiblat. Jadi seperti kita pahami di awal-awal itu kiblat kaum muslimin itu menghadap Baitul Maqdis. Ya. Jadi ketika diperintahkan sholat bagi Nabi dan para sahabat itu di awal-awal itu menghadap ke Baitul Maqdis. Itu sama dengan kiblatnya Ahlul Kitab. Orang-orang Yahudi itu juga menghadap ke Baitul Maqdis. Maka ketika di Madinah, yang kita tahu bersama ketika itu juga ada orang-orang Yahudi, ya, mereka agak meremehkan kita, meremehkan Rasulullah dan para sahabat Nabi. Meremehkan karena ya dianggap kita cuma ngaku-ngaku saja dan ngikut-ngikut saja, kira-kira begitulah. Karena kiblatnya juga sama ke Baitul Maqdis. Maka baginda Nabi itu berdoa kepada Allah agar diberi solusi masalah ini supaya diberikan yang terbaik. Kemudian di bulan Sya'ban inilah ya, ketika baginda Nabi sholat duhur, ya yang sekarang masjid dikenal dengan Masjid Kiblatain itu di tengah-tengah sholat Allah memerintahkan baginda Nabi untuk memalingkan kiblat dari menghadap Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah di Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya kan itu kan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Di fawalli wajhaka, maka wahai Muhammad palingkan wajahmu syatral Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram. Ini adalah peristiwa yang sangat penting yang harus kita pahami bersama bahwa di bulan Sya'ban ini Allah memberikan rahmat yang besar kepada kita semuanya. Kenapa? Karena kita punya huwiyah, punya jati diri yang boleh kita sebut adalah sangat lengkap. Di sini kita punya kiblat yang itu lebih baik dari kiblatnya Ahlul Kitab. Diminta untuk berkiblat di mana itu adalah awwalu baitin wudi'a linnas. Rumah Allah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk umat manusia. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk manusia adalah di kota Makkah. Yang kemudian Nabi Ibrahim nanti ya membangun kembali ketika setelah sekian lama itu mungkin hilang begitu, dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian dimakmurkan secara nyata oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu sampai sekarang, maka kita melihat di atas muka bumi ini rumah ibadah yang paling makmur ada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi ini satu peristiwa yang besar yang kita juga harus pahami bahwa jati diri kita ini dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kiblat ini. Berikutnya adalah di bulan Sya'ban ini. Firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya ya. Allah merintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, mereka semua bersolawat untuk baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian, wasallimu taslima, shollu alaihi, bersolawatlah kalian untuk Nabi, wasallimu,
taslima. Dan ucapkanlah salam dengan sungguh-sungguh. Ayat ini diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Maka ada satu hadis yang mungkin juga para ulama bersilang pendapat tentang kesahihan hadis ini ya. Tetapi untuk fadhil amal dan secara makna tidak ada masalah ya. Bahwa ada hadis bahwa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah. Karena salah satu bulan yang haram itu di bulan Rajab. Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'ban, sabda Rasulullah, syahri, adalah bulanku. Sya'ban ini bulanku, bulannya Rasulullah, maka salah satu sunnah di bulan Sya'ban ini, dan kita masih punya beberapa hari ini, sunnahnya adalah kita memperbanyak membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di bulan Sya'ban inilah perintah sholawat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan untuk umatku. Ramadan adalah bulan yang menjadi rahmat terbesar Allah sepanjang 12 bulan ini, rahmat yang paling besar yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di bulan suci Ramadan, maka disebut dengan syahru ummati. Ada berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semuanya umatnya Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu dengan adanya bulan suci Ramadan. Paling tidak teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memahami beberapa peristiwa ini kita memahami bahwa kita siap untuk masuki satu bulan yang luar biasa, itu bulan suci Ramadan. Tentu ketika di Sya'ban ada banyak peristiwa besar, di Ramadan juga ada banyak peristiwa besar. Baik, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama mencoba menelisik dan mengkaji tentang tarhib Ramadan. Ma makna tarhib? Apa itu artinya tarhib? Izinkan saya share PPT ya. Oke, taib. Kita punya tema Ramadan di rumah kita. Kemudian kita akan fokus menikmati Ramadan dengan iman. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarhib, makna tarhib ya. Makna tarhib bihuduri syahri Ramadan. Arti tarhib dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Tarhib itu bahasa Arab ya, dari fi'il madhi rohuba yarhubu. Rohobah yang artinya lapang ya. Jadi tarhib itu artinya, kemudian ada kalimat rohaba yurahhibu. Tarhib ya. Rohaba yurahhibu. Misalnya kalau kita kedatangan tamu, kemudian kita mengatakan nahnu nurahhib bihudurikum. Kami menyambut kedatangan kalian. Jadi tarhib ini, tarhib dengan kedatangan Ramadan itu mengandung arti bahwa kita menyambut datangnya Ramadan dengan penuh kelapangan, dengan penuh kegembiraan, dengan dada yang lapang, bukan dada yang sempit, dengan penuh pengagungan Ramadan sebagai syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian, ya, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita bisa melihat satu hadis yang bisa kita jadikan pijakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga melakukan tarhib, meskipun tentu bentuknya nggak sama persis dengan kita, tentu saja yang dulu nggak ada Zoom ya begitu ya. Kemudian tidak kemudian dikasih woro-woro, dikasih undangan gitu, enggak ya. Tapi bahwa secara nyata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW ketika datang Ramadan,
beliau bersabda ya, kepada para sahabat Nabi, Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah. Ya. Maka sering kalau di Arab itu ada kalimat Ramadan mubarak. Ramadan mubarak. Artinya dari hadis ini Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah. Ya. Kemudian Rasul menjelaskan dengan singkat apa-apa yang ada dalam Ramadan secara singkat ya. Faradallahu alaikum siyamahu. Di bulan Ramadan ini Allah memfardukan untuk kalian puasa-puasanya. Puasa di bulan Ramadan selama 30 hari. Difardukan untuk kita semuanya. Yang nanti kemudian di dalam Al-Quran juga ada perintahnya dengan nyata yang tadi dibacakan oleh qori kita. Ya. Kemudian di bulan Ramadan ini tuftahu fihi abwabus sama. Di dalam Ramadan dibuka pintu-pintu langit. Artinya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan di bulan itu tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang datang dari kita ke langit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala tercurah rahmat yang tiada dan barokah yang tiada nilainya, tiada ternilai banyaknya yang luar biasa. Ya. Syahrun mubarak. Ya. Jadi dari langit tercurah barokah ya, dari awal masuk Ramadan sampai akhir Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di dalam bulan Ramadan ini ya ditutup pintu-pintu neraka. Di sini para ulama memberikan penjelasan bahwa kalimat ini, bahwa pintu-pintu neraka ditutup, itu sebagian ulama mengatakan bahwa ini hakiki. Artinya memang benar bahwa pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah SWT sepanjang bulan Ramadan. Ya. Ada yang kemudian berpendapat ini majazi. Majazi yaitu metafor. Artinya sebenarnya di bulan Ramadan ini, ya, kalau orang itu berpuasa dengan sungguh-sungguh, itu boleh dikatakan pintu-pintu neraka tertutup baginya. Dia nggak mungkin berbuat maksiat. Ya. Karena dengan berpuasa itu sendiri sudah tameng begitu ya. Dia bahkan mungkin tidak terpikirkan untuk bermaksiat. Terpikirkan aja apalagi bermaksiat ya. Karena udah sibuk dengan ibadah. Sibuk untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sibuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka terpikirkan pun tidak untuk bermaksiat. Dan memang sesungguhnya semacam itu. Ya. Dan kalau kita paham apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa jenis-jenis puasa itu ada 3 ya. Yang pertama adalah puasanya orang awam ya, yang sekedar menjaga dari lapar ya secara syariatnya begitu ya, sejak dari menjaga makan, minum dan berhubungan seksual ya. Dan dari segala yang membatalkan puasa sejak dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, sekedar itu saja. Jadi secara fikihnya itu dia sudah berpuasa begitu. Itu puasanya orang awam. Kemudian yang kedua adalah puasanya orang-orang yang khusus, shaumul khawas ya. Puasanya orang khusus ini di atas itu, tidak hanya sekedar dia itu menjaga dari makan, minum, kemudian dari berhubungan seksual kalau dia suami istri ya. Tetapi juga dia menjaga semua jawarihnya, semua panca inderanya dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah yang paling tinggi adalah puasanya shaum khawasil khawas. Puasanya orang khususnya orang khusus. Jadi ini orang yang lebih spesial lagi. Yaitu ya yang tadi saya sampaikan, kalau orang yang paling tinggi tingkatannya ini bahwa dia itu berpuasa bahkan dari sekedar terbersit maksiat saja itu enggak gitu. Jadi terbersit maksiat pun itu bagi dia pantangan gitu. Ya. Jadi ini puasa yang tingkat tinggi. Tentu yang di awal-awal sudah dia lakukan ya, udah dijaga ya. Yang puasanya orang khusus juga dia jaga, tapi lebih tinggi lagi dia bahkan terbersit pun itu tidak gitu.
Dan di bulan Ramadan ini watughullu fihi maradatus syayatin. Dan di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali juga para ulama itu punya apa itu ta'qib, punya komentar tentang kalimat ini. Sebagian ulama mengatakan ini adalah hakiki, bahwa di bulan Ramadan ini benar-benar setan-setan itu sebenarnya sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan kita sering kali, kenapa di Ramadan kadang-kadang masih ada orang apa itu berbuat kejahatan gitu kan? Masih ada orang jambret misalnya, dan seterusnya lah gitu kan. Maka kemudian ulama menjawab, ketika itu bukan setan sesungguhnya yang menyebabkan orang itu berbuat jahat, tetapi nafsu dari orang itu sendiri. Jadi secara setan itu nggak ada bisikan itu Ramadan itu. Tapi nafsu dari orang itu sendiri, nafsu al-amarah bisu, nafsu yang mengajak pada keburukan itu yang masih mempengaruhi orang sehingga masih ada kejahatan di bulan suci Ramadan. Ulama berikutnya menyampaikan bahwa ini adalah majaz. Majaz itu artinya tidak apa itu hakiki, metafor, bahwa artinya sungguhnya setan-setan itu bagi orang yang benar-benar berpuasa itu seperti terbelenggu. Karena orang yang berpuasa itu susah untuk digoda oleh setan dia, ya kan? Dia berpuasa, syahwatnya itu nyaris, harusnya kalau orang benar-benar berpuasa itu syahwatnya itu tidak ada, begitu ya. Kalau dia benar-benar berpuasa, matanya berpuasa, tangannya berpuasa, semuanya berpuasa, itu seperti setan nggak punya apa itu kemampuan apa-apa untuk menggoda seseorang itu, seperti apa itu dia setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa itu makna tarhib, dan ini dasarnya. Sehingga kalau ada teman-teman misalnya saja, tapi saya belum pernah dengar ya. Cuma kadang-kadang ada beberapa apa itu kawan kita yang agak usil gitu misalnya. Ngapain ngadain tarhib? Memang ada di zaman Nabi tarhib. Kadang-kadang ada yang usil begitu. Ini jawabannya ya. Jawabannya di sini hadisnya ini jelas ya. Atakum Ramadan, Nabi itu bukan mengadakan yang dengan hadisnya ini beliau memberikan tarhib kepada para sahabat Nabi tentang datangnya bulan suci Ramadan dan menjelaskan poin-poin yang penting yang untuk diketahui oleh para sahabat Nabi, apa itu Ramadan, kemudian apa yang difardukan di bulan Ramadan dan seterusnya. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah kita mengadakan tarhib itu paling tidak ada beberapa faedah ya. Yang pertama, tarhib ini berfungsi untuk mempersiapkan mental dan spiritual. Ya. Secara mental itu kita siap, secara spiritual kita sudah menyiapkan apa itu lebih lagi. Bahkan para ulama kalau kita membaca ya di kitab Lataiful Ma'arif misalnya yang tulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya, dijelaskan para ulama-ulama itu bahkan mengadarkan tarhib atau persiapan menyambut Ramadan itu bahkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Ya. Kalau FLP ini berapa hari sebelum Ramadan ya. Nah, meskipun mungkin secara individu mungkin saya yakin teman-teman apa itu sudah jauh-jauh hari sudah menyiapkan, dan mungkin ini bukan kali pertama ya teman-teman mengikuti tarhib, mungkin di tempat masing-masing juga kemarin sudah ada tarhib, dan di masjidnya teman-teman masing-masing juga ada tarhib ya. Artinya para ulama dulu itu memang serius terkait untuk menyambut Ramadan ini, karena Ramadan ini memang sangat-sangat apa itu spesial. Dan di satu tempat ya Nabi menjelaskan bahwa Ramadan ini bulan untuk panen. Juga para ulama menjelaskan Ramadan itu bulan umat Islam itu panen, umatnya Rasulullah itu panen. Nah, untuk panen itu perlu persiapan. Kalau kita nggak punya persiapan, kita nggak maksimal panennya. Jadi ibarat bayangkan saja ya, kita punya sawah ya, atau punya ladang ya, ada satu waktu di situ itu saatnya panen, dan waktu itu terbatas cuma 1 bulan boleh panen, boleh mengambil sebanyak-banyaknya di situ gitu kan. Tapi kalau misalnya ya kita nggak maksimal bawa alatnya untuk panen, nggak tahu caranya panen, tidak mempersiapkan diri secara disiplin memanen, ya kan?
bahkan mungkin bermalas-malasan dalam memanen. Ketika yang lain mungkin dapat luar biasa banyaknya, seseorang mungkin bisa jadi nggak dapat apa-apa karena dia disediakan waktu untuk panen, dia nggak panen. Atau dia udah di tengah-tengah, tapi dia nggak tahu cara manennya seperti apa, ya kan? Atau dia sudah di tengah-tengah ladang itu, gitu kan? Tapi kemudian nggak bawa alatnya untuk panen, begitu kan? Sehingga cuma pakai tangan dia, sebenarnya yang lain mungkin pakai traktor, pakai macam-macam begitu, yang dengan serius dapat banyak, tapi kita nggak dapat apa-apa. Lah tarhib itu tujuannya adalah untuk memahami apa itu hal ini, ya, mempersiapkan secara mental, spiritual. Ya. Memang mestinya ada kajian juga apa itu khusus tentang fikih Ramadan, itu juga akan bagus juga. Tapi ini waktunya kan tidak memungkinkan, ya, fikih-fikih di bulan suci Ramadan. Kemudian fahib juga punya faedah, ya, membersihkan niat sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kita niatkan, ya, ini saya apa itu mari kita ingat, ya, sabda Rasulullah SAW bahwa umatku itu, kata Rasulullah, niatnya lebih baik dari amalnya. Artinya, ya amalnya baik, tapi niatnya itu lebih baik. Mari kita jaga kekhasan ini. Ya, tidak hanya di Ramadan, setiap hari kita jaga kekhasan ini. Karena ada satu keistimewaan umatnya Rasulullah SAW. Umat Rasulullah ini, kalau dia berniat atau terbersit melakukan satu keburukan atau dosa, selama itu belum dilakukan, itu belum dicatat sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pencatat amal itu belum mencatat itu sebagai sebuah dosa dalam lembar apa itu amal orang itu. Meskipun kalau bagi yang khawasul khawas ini pun sudah berdosa gitu. Jadi terbersit nggak boleh gitu. Tetapi seandainya pun terbersit selama dia belum melakukan itu belum dianggap berdosa. Baru akan dicatat sebagai orang yang melakukan dosa kalau itu benar-benar sudah dilakukan, sudah diamalkan perbuatan dosa itu. Ya na'udzubillah, ya. Tapi itu pun ditulis sebagai satu kesalahan, satu dosa. Nah, kelebihannya umat ini, kalau umat ini, ya, berniat untuk mengamalkan kebajikan, mengamalkan kebaikan, mengamalkan amal soleh, belum melaksanakan, sudah dicatat sebagai amal soleh. Insya Allah. Ya. Jadi niat saja itu kan enak kan, kita kan niat saja itu. Niat saja, misalnya mau tidur gitu kan, wudhu terus kemudian merebah, kemudian jadi niatin nih, Bismillah gitu kan, dalam hati, ya Allah, insya Allah, ya, nanti malam saya bangun untuk sholat tahajud misalnya. Udah ada niat. Itu sama Allah, sama malaikat dari catat nih orang udah tahajud nih. Ketika umatnya Rasulullah kemudian mengamalkan niatnya beramal soleh itu, dicatat menjadi 10 kali lipat. Ini, ya teman-teman semuanya, ini di hari-hari biasa ini. Di hari biasa, yaumian, daily. Seperti itu kasih sayangnya Allah kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan suci Ramadan. Maka ya para ulama itu sering mengajarkan niat begini. Ya. Kalau memasuki Ramadan nanti ya teman-teman ya, ada kan juga doa dibaca di awal masuk bulan itu dibaca ya. Allahumma ahilhu alaina bil iman itu kan. Ya Allah, ya masukkanlah bulan ini dengan iman kepada kami dan seterusnya, itu nanti dibaca doa itu. Terus kemudian niatkan begini. Ya Allah, aku niat Ramadan kali ini, masuki Ramadan ini, aku berniat melakukan amal-amal soleh seperti para solihin berniat. Jadi paling mudahnya begitu dah. Seperti para solihin berniat. Atau seperti Nabi, para sahabat Nabi, mereka berniat masuk Ramadan. Karena mereka tuh niatnya dahsyat gitu. Keikhlasannya luar biasa. Niat kan begitu aja. Seperti para solihin berniat. Mungkin solihin itu ada yang berniat
khatam sekian kali dan sebagainya lah, mereka niatnya luar biasa. Ya pokoknya kita apa itu, ya Allah, aku meniatkan seperti mereka berniat. Terus kemudian teman-teman semuanya, di malam awal Ramadan juga untuk menjaga ya. Kadang-kadang kita nanti terlupa, kadang-kadang kalau pakai mazhabnya apa itu Syafi'i, itu setiap malam itu kita harus berniat besok berpuasa. Kalau pakai Syafi'i, karena mayoritas kan kita Syafi'i ya. Jadi memang niat itu kan di awal ibadah. Maka sholat niatnya di awal ketika takbiratul ihram. Berpuasa juga yang paling tepat tuh niatnya ketika sahur, itu paling tepat. Jadi ketika sahur itu niat bahwa besok siang aku akan berpuasa. Berpuasa Ramadan fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa Ramadan ya menunaikan kewajiban ya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya begitu. Ya. Maka teman-teman semuanya, kalau misalnya di musola teman-teman atau di masjid itu ya, habis tarawih itu imam masjid mengajak niat ya, itu bukan sesuatu yang bid'ah. Itu lebih kepada ihtiyati, hati-hatinya imam supaya jamaah itu nggak kelupaan. Jadi malam itu udah niat besok akan berpuasa. Maka nawaitu somahuddin kan begitu kan? Aku dibimbing sama imam, sama muadzin mungkin atau bilalnya masjid. Nawaitu somahuddin, aku berniat besok berpuasa dan seterusnya itu. Lah, tetapi mazhab Maliki memperbolehkan niatnya itu di awal Ramadan. Mazhab Hanafi juga ya memperbolehkan niat di awal Ramadan. Jadi di awal Ramadan itu diniatin, sudah ada niat bahwa sepanjang Ramadan ini aku akan berpuasa sebulan penuh. Ya. Kecuali kalau aku berhalangan bagi perempuan ya. Jadi di awal Ramadan, malam pertama, maka teman-teman niatkanlah ya bahwa sepanjang Ramadan ini aku berniat berpuasa penuh. Sehingga kalau suatu ketika kelupaan itu sudah terjawab oleh niat yang untuk global satu bulan itu. Ya. Kembali ya, tarhib ini untuk membersihkan niat kita. Maka mari kita niatkan dengan sungguh-sungguh Ramadan ini menjadi bulan yang akan menjadi madrasah bagi kita, menjadi sekolah bagi kita, sekolah yang tidak hanya menambah kita ilmu kita ya. Ada banyak kajian di Ramadan, teman-teman semuanya ikuti ya. Majelis-majelis ilmu ikuti. Dan majelis ilmu di Ramadan itu juga sebenarnya itu raudhatun min riyadil jannah. Majelis-majelis ilmu di Ramadan itu tidak hanya majelis ilmu, di situ juga pasti ada zikir kepada Allah pasti. Paling tidak kan seperti di sore hari ini kan, pasti ayat-ayat Allah dibaca. Ketika ayat Allah dibaca, sholawat juga kita baca. Tadi kan juga saya juga membaca sholawat juga kan. Maka majelis ini sebenarnya menjadi majelis raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Dan di Ramadan itu bertebaran majelis itu. Ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kajian-kajian offline ataupun online tokoh-tokoh terkemuka banyak di Ramadan dibikin kajian-kajian. Ikutin teman-teman kalau ada waktu diikutin ya. Niatkan ini menjadi majelis untuk nambah ilmu. Ramadan itu menjadi madrasah. Madrasah yang tidak hanya nambah ilmu, tapi juga madrasah li tazkiyatin nafs, untuk membersihkan jiwa kita. Madrasah yang menggembleng jiwa kita. Dan tadi tepat yang dikatakan oleh Mbak Nafiah tadi ya, Ramadan itu menjadi bekal yang serius bagi kita untuk menata langkah-langkah kita ke depan ya, bekal bagi energi kita ke depan, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Ramadan menjadi energi 11 bulan berikutnya. Karena sungguhnya ya, amal-amal yang kita lakukan di Ramadan ya, itu nanti dinilainya itu justru di Sa'ban berikutnya, begitu kan. Jadi kita minta kepada Allah supaya diberi keistiqomahan dan Ramadan menjadi
semacam ngecas ya, ngecas baterai kita semaksimal mungkin. Ya, semakin kita maksimal baterainya ngecas di Ramadan ini, ya, ruqyah dan lain sebagainya, maka perjalanan 11 bulan berikutnya akan semakin mantap langkahnya. Kemudian tahib ini adalah juga untuk menumbuhkan rasa rindu kita terhadap ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Ramadan adalah syahrul ibadah. Ramadan adalah bulan ibadah. Ya. Kemudian Ramadan adalah bulan syiar dan tarhib itu juga bagian dari syiar. Maka mufasir yang terkenal ya, Imam Ibnu Katsir dia menjelaskan bahwa menyambut Ramadan itu bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagung-agungkan syiarnya Allah, itu termasuk tanda-tanda orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlu menilai orang lain, kita nilai diri kita sendiri ya, dan kita bisa mendiagnosa diri kita sendiri. Apa kita orang yang bertakwa apa tidak? Mudah. Kalau ada syiar-syiarnya Allah, ya kita itu punya pay attention, punya perhatian, kita punya apa tuh ihtimam, kita punya apa itu rasa mengagungkan takzim pada syiar-syiarnya Allah, itu fa insya Allah kita apa itu termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar-syiarnya Allah itu banyak sekali ya. Ketika Ramadan datang maka itu adalah syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada zikra Isra Mi'raj misalnya Isra Mi'raj ya, itu juga syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti apa itu di Idul Adha ya, itu syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam ada adzan berkumandang, itu syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita mengadakan pengajian ya, itu syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya FLP mengadakan acara supaya kita punya perhatian pada Palestina, itu bagian dari syiarnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menghidupkan syiar Islam di tengah-tengah apa itu masyarakat ini bagian dari faedah tarhib ya, dan kemudian dilanjutkan dengan faedah kegiatan-kegiatan sepanjang bulan suci Ramadan. Dan yang tidak kalah penting teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tarhib ini bertujuan untuk menggeser ya fokus kita dari yang mungkin lebih berat kepada hal-hal yang duniawi ya menuju hal-hal yang lebih bersifat ukhrawi, khususnya ketika memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini kalau kita membaca sejarah para ulama, para salafun saleh ya, itu mereka benar-benar Ramadan itu dijadikan bulan untuk tafarruh lil ibadah, bulan yang untuk totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah-ibadah mahdhah dan sebagainya itu benar-benar dicurahkan di sini. Meskipun tidak melupakan ya ibadah sosialnya, tetapi ini adalah fokus yang sangat serius para ulama dulu. Ramadan itu dijadikan benar-benar madrasah untuk menggembleng diri. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita masuk bagaimana kita menghidupkan suasana Ramadan di rumah kita ya, menikmati Ramadan ya dengan penuh keimanan. Yang jelas teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabburi ya firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan oleh Qori dari FLP Ciamis tadi ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu menurut para ulama, para mufassir, hampir para mufassir sepakat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan sayang. Jadi ketika seorang ayah memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang ya.
Ini panggilan sayang dari Rob kita, Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama, ya, di sini kalau kita merasa bahwa kita yang dipanggil, ya, berarti Allah itu sudah mengakui kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Mengakui bahwa kita orang-orang yang beriman. Ini sebuah tidak hanya sayang, tapi sebuah penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, setelah panggilan sayang, itu biasanya, setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya ada taklif, ada perintah tugas. Taklif itu perintah tugas. Ada perintah tugas dari Allah untuk orang-orang yang disayang oleh Allah ini. Nah, perintah tugas itu tidak untuk apa itu kebaikan Allah, ini Allah kembali enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi yang menjelaskan kalau seluruh manusia itu ala atqa qalbi rajulin minkum, kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi. Kalau sekiranya umat manusia itu ya itu sangat bertakwa, kalau di antara manusia ada yang paling bertakwa dan seluruh umat manusia itu paling bertakwa, hatinya seperti orang itu yang paling bertakwa itu dan tidak pernah maksiat gitu kan. Allah mengatakan mazata fil mulki syai'an. Itu semuanya ibadah orang-orang yang sangat bertakwa, semua manusia itu yang beribadah kepada Allah dengan penuh ketakwaan semuanya itu mazata fi mulki syai'an, enggak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Jadi Allah itu enggak mengharapkan ibadah kita, enggak nambahin kemuliaannya Allah sama sekali. Dan juga sebaliknya kalau seluruh umat manusia, jin dan manusia semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kemudian ada taklif, ada penugasan dari Allah untuk kita semuanya, itu kembalinya kepada orang yang disayang Allah itu. Ya. Seolah-olah itu kan Allah menyayangi kita dan Allah kemudian memberikan sesuatu untuk lebih menyayangi kita. Karena Allah sayang maka dikasih tugas supaya kita punya kualitas-kualitas yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di antara orang yang beriman itu ada namanya Angga. Wahai Angga yang beriman gitu kan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Ini indahnya di sini. Allah itu ingin kita mendapatkan anugerah yang terbaik di sisi Allah. Dan anugerah-anugerah itu ya itu sudah punya kategori-kategori. Tidak semua orang akan mendapatkan anugerah itu. Ada orang-orang dengan kualitas spesifikasi tertentu yang hanya orang itu yang bisa dapat anugerah itu. Di antara banyaknya umat manusia itu. Misalnya, anugerah surga itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza. Mafaza itu tempat kemenangan surga. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san tihaqa. Jadi Allah ingin ya memberikan anugerah terbesar kepada kita. Sekaligus Allah menggembleng kita agar mencapai kualifikasi itu. Di antaranya adalah dengan berpuasa, dengan siam. Di hadis ada penjelasan bahwa ada namanya babur royan. Pintu surga namanya ar-royan. Itu hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kalimat ini saya ingin kita fokus pada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Artinya apa? Ramadan itu nggak akan bisa dinikmati kecuali oleh orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang dia akan bisa menikmati Ramadan. Hanya rumah yang penuh iman, yang rumah itu bisa menikmati Ramadan. Semakin orang itu beriman kepada Allah SWT, dia akan semakin menikmati Ramadan. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah iman ini. Ini sekaligus bagian daripada di menjelang Ramadan itu menjadi bagian muhasabah kita. Ya, karena bulan Sya'ban ini juga bagi para ulama juga disebut bulan muhasabah, untuk muhasabah kita tentang keimanan kita. Dan sekali lagi dari awal sampai akhir saya niatkan bahwa saya menyampaikan ini terlebih dahulu saya tujukan untuk diri saya sebelum kepada untuk teman-teman yang lain, teman-teman semuanya, lebih kepada untuk diri saya sendiri. Apa itu iman? Apa itu iman? Hakikatul iman. Iman itu lafdiyun bil lisan wa haqiqiyun bil amali wal jinan. Ya. Ketika Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada orang lain kecuali kepadamu, wahai Rasulullah. Rasul kemudian menjawab, "Qul amantu billah summastaqim." Qul, katakan, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Amantu billah. Jadi iman ini, teman-teman semuanya, ya, memang harus dilafalkan. Ya. Harus dilafalkan secara lafal. Al-imanu lafdiyun, dilafalkan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, asyhadu alla ilaha itu adalah iman secara lafdi, secara lafal. Ya. Kalau ada orang mungkin dia mengimani Allah tapi nggak dia lafalkan, itu dalam Islam belum masuk apa itu iman. Iman itu harus dilafalkan, ya kan? Tetapi lafzi saja itu kemudian nggak cukup, kata para ulama. Al-iman lafdiyun wa haqiqiyun bil amali wal jinan. Tapi hakikatnya adalah ya dengan amal dan dengan bukti dari seluruh anggota badan. Ya. Maka ya para ulama menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran ada banyak sekali penjelasan masalah ini. Ya. Di antara tanda-tanda orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika Allah disebut wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Hati itu bagian dari jinan. Dari anggota tubuh. Anggota tubuhnya itu bergetar. Wajat tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ayat yang dibacakan dia bertambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka apa itu bertawakal. Ini sudah masuk amal. Jadi dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian bergantung kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah alladzina yuqimuna shalah, itu orang-orang yang menegakkan salat. Orang yang beriman nggak cukup amantu billah, tapi ketika sholat nggak sholat. Ya, itu nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini sebagai imaduddin, sebagai tiangnya agama, ini disebut di dalam ini. Tapi maknanya adalah semua kewajiban-kewajiban syariat itu juga dia amalkan kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berpuasa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka berinfak termasuk berzakat di sini. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka yang beriman, yang mengucapkan dengan lesannya, membuktikan dengan perbuatannya, dengan seluruh panca inderanya, membuktikan keimanannya, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka adalah orang-orang yang beriman secara
hakiki secara nyata. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka ada derajat-derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka. Wa maghfiratun, dan mereka mendapatkan ampunan. Wa rizkun karim, dan mendapatkan rizki yang mulia. Rizki yang mulia itu rizki di dunia dan rizki di akhirat. Rizki di akhirat berupa ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu tanda-tanda iman adalah wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuna wa hubbillah. Di antara manusia itu ada yang mengambil yang selain Allah ya sebagai tuhan-tuhan, sebagai sekutu-sekutu. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai yang selain Allah itu seperti mencintai Allah. Ya, ada manusia yang seperti itu dan mungkin banyak. Tetapi berbeda dengan orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, kalau orang yang beriman dengan sungguh-sungguh itu pasti cintanya kepada Allah itu sangat dahsyat. Ketika cinta kepada Allah dahsyat, maka semua ya taklif, tugas, semua bentuk-bentuk busyra, kabar gembira dari Allah itu akan diterima dengan penuh kecintaan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sedikit apa itu kita masuk ya tentang derajat-derajat manusia dalam iman ya, supaya kita apa itu memuhasabai diri kita ya. Semoga ya kita termasuk dalam golongan yang benar-benar beriman yang secara sungguh-sungguh ya. Ya, ada manusia itu ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada orang yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Tetapi mereka sungguhnya tidak beriman sama sekali. Jadi hanya lesannya saja tapi hatinya enggak. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sesungguhnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Ini orang munafik yang benar-benar munafik yang seperti ini. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazatahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit itu dalam hati mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ya, mereka disiapkan oleh Allah ya azab yang sangat pedih atas apa yang mereka dustakan. Atas kebohongan-kebohongan mereka, atas kedustaan-kedustaan mereka, atas sikap licik mereka ya. Kemudian yang berikutnya ya, qalatil a'rabu, ada orang-orang Arab ya, orang-orang Arab Badui Arab yang mengatakan amanna, kami beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamma walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Ya, ada orang-orang yang mengatakan aman, aku beriman, kami beriman. Qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan kami telah berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ya, karena iman itu belum benar-benar masuk dalam hati kalian. Ini lebih baik dari yang pertama ya. Apa itu tidak munafik dia ya. Dia mengatakan iman ya. Tetapi iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Dalam hati mereka. Ada kadang-kadang orang itu mengatakan, aku beriman kepada kitab Allah gitu. Aku beriman kepada kitab Allah, kepada Al-Qur'an. Tetapi ketika ada ayat dibacakan, dia menolak. Enggak benar nih kayak gini nih. Yang benar nih. Masa begini sih Al-Qur'an? Nah, ini yang seperti ini nih, ya. Yang seperti ini. Kalau orang mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada kitab-kitab utama Al-Qur'an, beriman kepada mengimani isi Al-Qur'an, harusnya iman itu semuanya isinya, enggak dibeda-bedakan. Ya. Tidak dibeda-bedakan. Harus diimani semuanya. Ya. Kaum feminis itu misalnya itu. Kaum feminis itu bagian mawaris ya,
tentang masalah waris itu menggugat itu pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan. Yang digugat hanya satu versi saja. Walidzakari mislu hadzil unsayain, itu kan bagian dari laki-laki itu ya seperti bagian dua perempuan kan begitu kan. Itu yang digugat bagi kaum feminis itu dianggap diskriminasi, dianggap tidak ada kesetaraan gender dan seterusnya. Tapi kalau dia tuh nggak melihat secara luas bahwa ada bagian-bagian perempuan itu dapat lebih banyak di laki-laki ketika konstelasinya begini. Karena waris itu kan banyak orangnya kan begitu kan. Cuma bagian itu kemudian sering digugat. Tapi kalau orang yang beriman itu mengimani apa yang ada dalam Quran semuanya adalah benar. Diimani. Berikutnya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia itu ada orang yang beribadah kepada Allah. Itu enggak serius. Hal harf itu enggak serius. Ibadah enggak serius. Ya. Semoga kita enggak termasuk yang ini. Enggak serius. Buktinya apa? Fa'in asobau khairun itma'an nabi. Kalau dia ya dalam kondisi makmur, sejahtera, rezeki berlimpah, itu kan, nah, dia beriman, dia itminan, dia hatinya penuh bahwa Allah benar-benar sayang sama dia, begitu kan, kemudian rajin sholatnya, misalnya begitu. Pokoknya inilah baiklah begitu. Tetapi wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau suatu ketika dia itu mendapatkan kesusahan, dapat cobaan, ya, yang qalaba ala wajhi, maka dia berbalik kanan, ya, berbeda 180 derajat. Yang seperti ini ya Allah mengatakan khasirat dunya wal akhirah. Ini orang seperti ini dia hanya beribadah kalau dapat nyamannya aja, kalau pas enaknya aja dia ibadah, enaknya ada dia ibadah, ya, khasirat dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nah, terus iman yang seperti apa? Ya ini yang nomor 3 ini hadis ya, ini menunjukkan ya salah satu contoh keimanan seorang sahabat Nabi. Dakhala Ammar ala Ali faqala. Suatu ketika Ammar bin Yasir seorang sahabat Nabi itu masuk ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Faqala, Ali kemudian berkata marhaban bitibil mutayyib. Selamat datang kepada orang yang bitib, orang yang baik, orang yang semerbak harum. Jadi tip itu wewangian. Jadi orang yang baik itu orang yang harum, yang enak lah kita di dekatnya itu nyaman. Ya. Orang yang baik, yang baik, yang disucikan. Ya. Sami itu aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, mulia Ammarun imanan ila masyashihi. Jadi Ammar itu dipenuhi iman. Ammar bin Yasir dipenuhi iman ila masyashihi, sampai ke ra's idham, masasil ra's idham, pangkal tulang. Mudahnya sampai tulang sumsumnya begitu ya. Jadi Ammar bin Yasir ini sosok yang dipenuhi iman sampai tulang sumsum. Ya, para ulama menjelaskan seperti Ammar inilah ya sosok yang termasuk mukmin yang ideal, dan ini mesti menjadi salah satu teladan kita semuanya ya. Bagaimana kita beriman, seluruh jiwa kita, seluruh tulang susuk kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah sedikit ya muhasabah tentang masalah iman ini ya. Semoga kita semuanya ya mengoreksi diri masing-masing ya. Kalau mungkin ya ada keimanan yang tidak tepat gitu, maka ulama-ulama itu bahkan setiap malam itu mereka muhasabah gitu. Di antaranya ada sahabat muhasabah ulama-ulama itu kadang-kadang nangis sendiri ya. Ulama itu muhasabah, ya Allah, kalau aku punya iktikad, punya keyakinan yang menyalahi iktikadnya nabi-nabimu, ya Allah, ampuni ya Allah. Mungkin aku nggak sengaja punya iktikad semacam itu. Ya Allah, aku kalau punya adab-adab, kesopanan, ternyata itu adalah di matamu, ya Allah, itu su'ul adab ya.
buruk apa itu adabnya, ampuni ya Allah. Jadi lama-lama sampai semacam ini bulan-bulan Sya'ban ini bulan yang bagi kita untuk bermuhasabah. Ya Allah, kalau diriku ternyata sepanjang aku hidup ini sama orang tua belum birrul walidain, ya Allah, ampuni ya Allah. Dan berikanlah kepadaku apa itu taufik untuk bisa benar-benar birrul walidain. Ya Allah, kalau aku sebagai orang tua, ya Allah, ternyata belum mampu mendidik titipanmu, ya Allah, anak-anakku belum aku didik dengan baik, ya Allah, sesuai yang Engkau harapkan, ya Allah. Atas segala kekuranganku, ampuni, ya Allah. Berikan kepadaku, apa itu taufik, berikan kepadaku ilmu, kemampuan untuk bisa mendidik anak-anakku dengan baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya Allah, kalau ada amanah-amanah, ya, yang dibebankan di pundakku, tapi ternyata aku belum bisa menunaikan dengan baik, ya Allah, eh, mohon Engkau ampuni kekuranganku dan berikanlah taufik kepadaku ya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya, ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Ramadan, ya, adalah bulan yang eh, menjadi bulannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mari kita tutup dengan beberapa peristiwa yang perlu kita ingat di bulan Ramadan. Ya. Ada peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tentu yang paling dahsyat adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Ya. Nah, para ulama apa itu punya kesimpulan yang sangat menarik. Para ulama punya kesimpulan yang menarik. Apa saja, ya, kata-kata ulama ini. Ini bukan kata saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan yang disimpulkan oleh para ulama. Ya. Saya hanya apa itu khotimnya para ulama saja. Ya, jadi mereka mengatakan apa saja yang ada Al-Qur'annya itu menjadi mulia. Jadi itu ini penting untuk kita semuanya. Apa saja yang ada Al-Qur'annya, ya, itu menjadi mulia. Kertas putih ketika belum ditulisi apa-apa, ya, itu jadi kemudian nyun sewu, ya, jadi apa itu tisu untuk toilet di kamar di toilet pun nggak ada masalah, ya. Ya, istilahnya kata ada kertas putih terus kemudian untuk ngelap najis itu nggak ada masalah, nggak ada masalah karena nggak ada. Tapi ketika kertas itu ditulisi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, berubah, hukumnya berubah. Kertas itu menjadi mulia, diinjak pun nggak boleh, diletakkan sembarangan pun nggak boleh. Jadi apa saja yang kemudian ada apa itu ada Al-Qur'annya itu menjadi mulia. Malaikat semuanya mulia. Tetapi ya ketika Jibril diminta untuk membawa Al-Qur'an, seketika itu Jibril diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi malaikat yang paling mulia dari semua malaikat. Semua malaikat. Apalagi semua bulan itu mulia bagi orang-orang yang beriman. Tetapi ketika bulan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya. Apalagi malam. Semua malam-malam itu mulia. Tetapi malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sama juga. Nabi yang membawa Al-Quran adalah Nabi yang paling mulia. Nabi yang membawa Al-Quran, Nabi yang paling mulia. Dan yang ini yang paling penting. Umat yang memiliki Al-Quran adalah umat yang paling mulia. Umat yang memiliki Al-Quran adalah umat yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan nahnu kita semuanya, wahai teman-teman semuanya adalah ummatul Quran. Umatnya Al-Quran. Maka para ulama menjelaskan bahwa kemuliaan umat ini kalau kita dekat dengan Al-Quran. Ya.
Dan Ramadan adalah mestinya kita punya sempatkan betul ya sebagai waktu yang kita itu benar-benar bersama dengan Al-Quran, memasukkan ma'ani ya, spirit Al-Quran itu kita masukkan ya. Ya tentu tilawah yang pertama ya, tilawah ya, sebisa mungkin sebanyak-banyaknya kita baca Al-Quran, pahalanya besar. Kemudian itu bagian dari tadi ngecas ruhiyah kita. Yang tidak kalah penting adalah tadabbur. Ya, ya mari kita teman-teman Forum Lingkar Pena ya, saya ajak ya, masing-masing dari kita lah, yuk kita mulai yuk ya. Sekali-kali kita mengkhatamkan baca Al-Quran ditambah baca terjemahannya dulu, nggak apa-apa deh. Jadi supaya kita itu pernah baca isi Al-Quran secara makna itu loh, dari Al-Fatihah sampai Anas itu udah pernah baca secara makna. Ya. Ada kelebatan-kelebatan makna, nggak apa-apa berkelebat-kelebat makna ketika kita membaca ada kelebatan makna, tapi ya kalau teman-teman bukan ahlinya, ya ketika ada kelebatan makna itu di cross check ya ke ahlinya nantinya. Jangan sampai nanti hanya baca terjemahannya aja kemudian punya kesimpulan sendiri. Nanti kan keliru. Beberapa orang yang saya lihat itu di media sosial itu kadang terlalu berani dia menyimpulkan ABCD ya, hanya dengan membaca terjemahannya, kemudian dia tidak memahami bahwa ayat itu terkait asbabun nuzulnya, terkait dengan ayat-ayat yang lain atau ayat-ayat lain yang ada yang menguatkan, hadis yang menguatkan dan sebagainya ya. Tetapi bagian dari tadabbur ya, mari kita teman-teman di Forum Lingkar Pena ya, baca, kemudian baca yang teks aslinya yang itu yang berpahala ya, kemudian juga baca terjemahnya. Bagus juga kalau punya tafsir ya, paling nggak di setiap rumah itu punya tafsir lah, mungkin bisa tafsirnya Pak Quraish Shihab ya, Al-Misbah, atau tafsirnya Buya Hamka ya, atau terjemahan tafsir Ibnu Katsir juga udah ada ya. Jadi itu membantu untuk kita tadabbur ya, supaya kita benar-benar dekat dengan Al-Qur'an. Ada juga mungkin beberapa tokoh-tokoh kita ya yang bikin tafsir-tafsir tematik misalnya ya. Boleh juga dibaca untuk mengokohkan kita kembali bahwa Al-Qur'an itu nyawa kita. Kita mulia karena Al-Qur'an. Umar bin Khattab pernah menyampaikan ya, umat ini dimuliakan karena Al-Quran. Di tempat yang lain mengatakan ada umat yang karena Alkitab ini dimuliakan dan ada umat karena kitab ini kemudian dia diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ada seorang ulama dari Turki ya namanya Said Nursi, Badi'uzzaman Said Nursi. Ketika dia masih muda itu ketika membaca akan di koran itu ada Goldstein itu dari Inggris ya, dia salah satu bangsawan Inggris ya, kemudian pejabat Inggris ya, menteri Inggris itu. Goldstein itu masuk ke ruang sidang kabinet parlemen Inggris sambil membawa Al-Quran, dan dia mengatakan bahwa sambil membawa Al-Quran nih, dan itu nyata, ini bukan cerpen nih, ini bukan fiksi ya, serius ini datanya ada ya. Dan megang Al-Quran dan mengatakan kalau kita ingin, karena Inggris saat itu kan masih ingin menjajah semua negara-negara Islam. Kalau kita ingin mengalahkan umat Islam, maka jauhkan ini, kata dia, jauhkan ini Al-Quran ini dari mereka. Kalau selama mereka masih dekat, mereka nggak akan terkalahkan. Kalau mereka jauh dari ini, maka mereka akan mudah dikalahkan. Maka proyeksi mereka adalah menjauhkan umat ini dari Al-Quran bermacam-macam cara, termasuk melalui kajian-kajian ilmiah ya, orientalis yang tidak bertanggung jawab itu juga bikin keraguan-raguan pada umat Islam ini supaya ragu pada Al-Quran gitu kan, sehingga yang lain-lain ya banyak lah. Kemudian saat ini kan menjadi wabah bagi kita semuanya ya, kita dijauhkan dari Al-Quran karena terlalu asik dengan media sosial misalnya, dan kita kalau jujur ya, kalau kita tangis mungkin diri kita masing-masing mungkin juga bisa mengoreksi diri masing-masing begitu kan. Mungkin kita melihat layar HP kita dibandingkan melihat layar mushaf mungkin jauh lebih banyak melihat layar HP kita dibandingkan mushaf. Teman-teman semua dirahmati Allah SWT. Ramadan ini paling tidak ya, kalau 11 bulan ini kita agak jauh dari Al-Quran, di Ramadan ini mari
kita dekatkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan besok di akhirat itu ya posisi kita itu ditentukan seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Kita akan diminta sama Allah besok di akhirat itu. Misalnya siapa? Mas Antoni, Antoni baca Quran. Gitu kan. Ya kan? Kalau kita baca sedikit ya, begitu rampung selesai itulah tempatmu kan begitu kan. Makanya Imam Syafi'i itu di Ramadan itu khatam sehari 2 kali. Ya. Ya mungkin kalau level-level mereka apa itu kita mungkin terlalu berat ya. Paling tidak ada peningkatan lah Ramadan tahun ini ya teman-teman FLP. Kita semua lah, saya juga jadi muhasabah bagi saya ya. Mari kita punya apa itu kesadaran yang penuh keimanan. Karena nggak ada kalau tanpa iman nggak bisa. Jadi ini hanya bisa Ramadan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Demikian sudah 17.34 ya. Kita kembali ingatkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semoga kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Kita niatkan sejak di awal bahwa kita berniat untuk ibadah seperti para solihin dulu beribadah di bulan suci Ramadan. Kita berniat sejak awal Ramadan untuk dekat dengan Al-Quran. Seperti para solihin, mereka dekat dengan Al-Quran sepanjang bulan suci Ramadan. Dan semoga kita semuanya ya mendapatkan keutamaan anugerah Lailatul Qadar. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib wa nuhanni'ukum jami'an bihululi syahri Ramadan al-mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. tepuk tangan boleh teman-teman apresiasi atas materi yang disampaikan oleh Kang Apik. Baik, jazakallahu khairan katsir tazkirahnya, nasihatnya Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi. Mungkin boleh tanya jawab ya Kang Apik ya. Monggo. Ahlan. Oke, baik. Sebelum masuk ke kolom chat, mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah menuliskan di kolom chat dan ingin didahulukan pertanyaannya, atau siapapun disilakan untuk raise hand, angkat tangan, biar langsung mengemuka ke permukaan profilnya jenengan. Ada yang mau menyampaikan secara langsung? Silakan. Saya hitung sebelum bertanya. Oh ya, siap. Kak Ria dari FLP Bangkalan ya? Oke. Betul, Bismillahirrahmanirrahim. baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Fajri Hardillah dari Bangkalan, Madura. Mohon izin bertanya, Ustadz. Kebetulan saya dulu pernah di pondok, belajarnya itu tafsir Jalalain. Nah, itu kan sekarang saya sudah boyong dari pondok, dan itu saya belum mahir betul untuk membaca kitab, dan terkadang masih terkendala untuk memaknainya gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau untuk pemula itu kalau ingin belajar tafsir Jalalain itu mohon rekomendasinya Ustadz, itu pakai kitab tafsir yang mana? Jadi kan macam-macamnya itu kan banyak gitu, terutama yang mungkin masih terkendala dengan memahami bahasa Arab seperti itu. Sekian, syukron, jazakumullah bikhair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja ya, Kang Asbik ya. Baik, ya, Masya Allah, ini Mbak Ria ya, sudah belajar tafsir Jalalain, ini luar biasa ya. Dan saya juga dulu waktu di pesantren juga belajar tafsir Jalalain ya, maknanya kalau saya kan di pesantren Jawa jadi kayak utawi iku gitu loh, maknanya utawi iku.
ya apa itu kalau Mbak Ria itu masih kesusahan ya baca tafsir Jalalain itu kan itu nggak masalah Mbak Ria ya baca tafsir yang ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Eh, Misalnya apa itu kalau misalnya dirasa harganya mahal ya bisa mungkin di perpustakaan di dekatnya atau ini mungkin ada ya. Misalnya tafsirnya Pak Quraisyab itu bagus ya. Terus tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu bagus itu kan. Eh, nggak tahu kalau tafsir yang berbahasa Madura saya nggak tahu ya. Kalau tafsir yang kemudian pakai bahasa Jawa itu ya, tetapi masih masih ini ya singkat banget ya. Tapi itu juga sebenarnya juga referensinya juga tafsir Jalalain dan tafsir-tafsir yang lain. Misalnya tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris itu yang ditulis dalam bahasa Jawa oleh Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Bisri Mustafa ya. Abahnya Gusmus ya. Itu menulis tafsir 30 juz dalam bahasa Jawa. Itu kalau di Semarang itu ada masjid apa itu masjid yang di Pasar Juar Semarang itu dulu zaman ada Kiai Bahtullah Semarang itu ya beliau kan hafid baca Quran itu sambil memaknai Al-Quran itu di antara rujukannya pakai tafsir Al-Ibris itu karena memang yang datang itu banyak apa itu mbah-mbah bapak-bapak dari mana-mana gitu kan memang mereka orang Jawa ya sehingga dimaknai menggunakan tafsir Al-Ibris bahasa Jawa intinya apa itu Mbak Ria adalah monggo dipilih yang mana yang semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran, menambah pemahaman makna kepada Al-Quran, gitu kan. Atau ikut ngaji lagi juga nggak apa-apa Mbak Ria, meskipun di luar pesantren kan. Kalau di mungkin pesantren Madura masih ada ya, kalau di Jawa itu ada itu Ramadan itu khatam Jalalain itu ada. Ya. Jadi sepanjang Ramadan itu ada kiai-kiai yang kadang-kadang mulainya sejak Sa'ban ya. Di pesantren yang klasik itu memang khatam satu kitab. Ya. Ya, itu biasanya di Ramadan itu. Jadi ngaji itu pada subuh langsung ngaji. Kemudian selesai mungkin mandi apa istirahat sebentar duhanan terus ngaji lagi sampai duhur. Setelah duhur, habis duhur ngaji lagi. Habis asar ngaji lagi, habis maghrib ngaji lagi, habis ngaji, habis tarawih ngaji lagi. Jadi hampir 20 apa itu sepanjang itu ngaji kitab itu dari awal alhamdulillah itu sampai nanti alhamdulillah lagi khatam. Jadi benar-benar khatam. Asal kita nggak ngantuk itu baca semuanya itu kitab itu berarti itu dibimbing oleh kiai untuk menghatamkan satu uh, kitab misalnya. Ya intinya adalah monggo teman-teman semuanya Mbak Ria dan yang lain-lain ya bisa dipilih sekarang itu beberapa terjemahan tafsir sudah ada ya kayaknya mungkin bisa jadi ya tafsir jalan juga udah terjemahannya itu tinggal dilihat aja itu memang jalan ini keistimewaannya tafsir ini ringkas ya ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali dua-duanya itu dari Mesir ya ini tafsirnya ringkas enak begitu ya ini bagian untuk memandu atau ada tafsir ringkasnya Kemenak seingat saya ya Kemenak itu juga punya tafsir Kementerian Agama itu kan yang itu punya timnya juga para pakar ya termasuk ada kawan saya senior saya Dr. Mulis Hanafi namanya beliau S1 S2 sama S3-nya di Al Azhar yang bagian juga dari tim itu bikin semacam tafsir ringkas ya tapi nggak tahu bisa dapat di mana itu jadi itu juga bisa menjadi panduan untuk kita semakin memahami paling tidak berusaha memahami isi Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah. Ya, begitu ya Mbak Ria dari Pangkalan. Lanjut mungkin ada yang mau raise hand satu lagi. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Tidak ada. Saya bacakan di kolom chat ya. Dari FLP Bekasi yang pertama yang pertama bertanya. Izin bertanya Ustadz, Bapak Ibu, Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang yang terlihat dan terasa oleh orang yang awam atau duniawi, seseorang yang benar-benar mendapat malam Lailatul Qadar? Terima kasih Ustadz. Itu Ustadz Habibur Rahman, mungkin bisa langsung dijawab.
Ini pertanyaan yang menarik itu ya. Jadi seperti apa ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu kan? Eh, ini kan anugerah yang sifatnya apa itu sesungguhnya jujur aja ya. Ya hanya Allah yang tahu ya. Apakah seorang itu dapat Lailatul Qadar apa tidak, gitu kan. Tetapi intinya begini. Ya. Kalau seseorang itu benar-benar dia tafarruh lil ibadah, disiplin, serius, istiqomah beribadah ya. Tidak ada yang bolong dari awal Ramadan sampai akhir. Imanan wahtisaban. Penuh keimanan dan penuh mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ya. Jadi meskipun kalau ulama-ulama klasik gitu ya, memang ada tanda-tanda. Tadi malam Lailatul Qadar misalnya, oh paginya begini, oh tadi malam anginnya begini. Itu memang di kitab-kitab klasik ada. Tetapi saya harus menyampaikan nih jujur, ya ulama itu kan berusaha menangkap fenomena, berusaha ini itu kan. Tetapi ulama ini juga manusia, ya kan? Itu kan yang disampaikan tanda-tanda itu kan kalimat ulama, bukan langsung ekspresi fisik ada di dalam Al-Qur'an kan. Al-Qur'an kan cuma salamun hiya hatta matla'il fajr, kan begitu kan. Bahwa Lailatul Qadar itu salam penuh kedamaian hatta sampai terbit fajar, kan begitu kan. Tetapi tanda-tanda malam itu kan nggak disebutkan rinci oleh Al-Qur'an, baru ulama menyebutkan apa itu bahwa apa itu suasana nggak terlalu berangin, kemudian rasanya nyaman, enak, begitu begitu kan, nggak mendung, kira begitulah gitu kan. Nah, sekarang cuma saya kan karena kebetulan itu kan, kebetulan saya apa itu sekian waktu itu saya ada di Jerman ya, tinggal di Jerman. Kalau pas Ramadan itu musim dingin di sana itu kan langitnya saya nggak kelihatan kan begitu kan. Lagi kasihan sekali orang Jerman nanti nggak dapat Lailatul Qadar kalau musim di Jerman kan begitu kan. Jadi yang tanda-tanda apa itu semacam itu ya itu ini adalah boleh dibikin faul, tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya adalah secara ruhiyah kita, ya kan. Kalau serius, sungguh-sungguh itu, maka para ulama menyampaikan kan hadis yang jelas kan begini, man koma. Yang pertama kan man soma, siapa yang berpuasa ya. Tapi ada hadis berikutnya, man koma, siapa yang mendirikan ibadah. Ya, berarti di malamnya. Man qama Ramadhana, di malam-malam Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, penuh apa itu mengharap rahmatnya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni seluruh dosanya yang telah lampau. Orang kalau udah diampuni dosanya, itu dia tempatnya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau diampuni dosanya berarti nggak punya dosa, di surganya Allah Subhanahu wa taala, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu begitu apa itu tadi pertanyaan terkait sama tanda-tanda. Kalau tanda-tanda yang para ulama itu misalnya menjelaskan misalnya ini kan pentingnya bersama kan. Kalau orang pergi haji apa ciri haji yang mabrur kan begitu kan. Maka para ulama menjelaskan kalau dia, kata para ulama, haji itu mabrur, bisa dilihat tanda-tandanya, kalau dia amal-amalnya semakin baik dari sebelum haji. Nah, itu insya Allah hajinya mabrur. Berarti mungkin kalau kita kiaskan dengan Lailatul Qadar, kalau kemudian orang itu berikutnya amal-amalnya semakin baik dari sebelum Ramadan dan sebelum-sebelumnya, dia semakin baik, semakin soleh, Pak insya Allah ya dapat Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab. Ya, lanjut ya. Mohon izin melompat ke pertanyaan di chat. Saya merasa ini masih ada connect dengan pertanyaan sebelumnya. Karena izinnya udah Agus. Nah, dari Mbak Rofi Khotul Ulumi, FLP Karawang, pertanyaan. Di tengah kesibukan dunia, bagaimana cara menjaga agar Ramadan itu tetap menjadi momen transformasi dan refleksi diri, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan momen Ramadan untuk meningkatkan kualitas karya dan spiritual sekaligus. Sama ini Kang Afik, satu lagi yang dari Pak Suwito, mana yang lebih didahulukan, memperbaiki kualitas ibadah pribadi atau memperbaiki hubungan tanggung jawab dengan sesama yang hidup dengan ibadah sosial, karena mengingat keduanya
berkaitan. Apa ya, kayak dengan jawaban sebelumnya itu kan Lailatul Qadar, imanan wahtisaban. Nah ini kaitan ibadah-ibadah ini bagaimana, lebih-lebih di dunia yang serba sibuk saat ini, Ustaz Habibur Rahman, mungkin ada tips atau nasihat yang bisa disampaikan. Oke. Ini menarik ya. Kalau kita bicara tentang kesibukan tuh nggak akan ada habisnya. Mau Ramadan, bukan Ramadan, semua orang itu sibuk. Makanya Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lain itu mengajari namanya, dulu memang kalimatnya bukan fikih prioritas ya, tapi sudah memberikan penjelasan-penjelasan. Waktu ini yang paling afdol begini. Hari ini yang paling afdol amalnya begini. Hari ini yang afdol itu paling afdol begini. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang utama, penting, itu banyak. Tetapi kita diajari mana yang paling utama, malah yang paling penting. Jadi membaca skala prioritas bagi kita seorang muslim itu penting. Misalnya, ketika datang waktu sholat, ya, datang waktu sholat. Mungkin ada banyak amal penting, tapi saat itu yang paling penting kan sholat. Itu namanya di tengah-tengah kesibukan kita tetap punya skala prioritas. Tidak berarti terus kemudian kita uzlah, terus nggak kemana-mana. Bukan itu yang diminta sama Islam. Karena Ramadan juga para sahabat Nabi juga ada perang Badar, juga berperang di membela agama Allah, begitu kan? Jadi, tetapi memang kita punya fokus-fokus ya. Para ulama menjelaskan, mungkin selama 11 bulan kita sudah punya apa itu, tak terasa mungkin dunia itu berat banget, apa itu menjadi timbangan yang berat bagi kita ya. Maka di Ramadan inilah mestinya kita sudah agak bergeser selama Ramadan ini, paling tidak itu punya pergeseran untuk ukhrawinya lebih kenceng, meskipun tidak meninggalkan duniawi, tapi ukhrawinya lebih dikencengin di Ramadan ini ya. Nah, tentang bagaimana mengaturnya masing-masing punya caranya ya. Teman-teman tadi skala prioritas dibaca, skala prioritasnya dibaca. Kalau benar-benar sibuk sekali ya, kemudian yang utama-utama tidak ditinggalkan ya. Puasa tetap puasa selama tidak berpergian, nggak sakit gitu ya. Terus kemudian ibadah-ibadah sholat fardu dilaksanakan tepat pada waktunya, zikirnya ditambah kan begitu kan. Kalau sama sekali selama hari-hari biasa itu nggak nyentuh Al-Quran, Ramadan paling tidak nyentuh Al-Quran, sudah ditambah. Kemudian sahoknya, rasa dermawannya ditambah. Rasul itu Nabi yang paling dermawan, Nabi yang sangat dermawan. Tapi kedermawanan Rasulullah itu berlipat-lipat di bulan suci Ramadan. Inilah saatnya kita juga meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu terus apa lagi tadi Mas? Sudah terjawab semua belum? Sama ya, sama yang ini sih Ustaz, yang apa, lebih mendahulukan Allah apa hubungan sosial, tapi sebenarnya sudah terjawab ya. Baik, langsung saja. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz Rahman, dari Udagus sama Mbak Khalilah gitu. Yang kalau Mbak Khalilah, yang dari Mbak Khalilah itu, di waktu berbuka puasa kita selalu mendengar muadzin tidak serentak gitu. Mana yang padahal di daerah yang sama mungkin ada masjid satu, musola dua, dan seterusnya. Nah, itu adzan mana yang mau kita dahulukan? Itu pertanyaan Mbak Khalilah. Terus sama pertanyaan Uda Agus, nih kayak lebih ke fikih Ustaz kayaknya. Nah, bertanya beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah Ramadan. Yang pertama, apakah masih dibolehkan kita sahur saat azan subuh berkumandang? Yang kedua, jika utang puasa tahun lalu itu belum terbayar dan Ramadan sudah di depan mata, itu bagaimana? Dan yang ketiga, menyikapi perbedaan awal puasa yang sering terjadi tiap tahun, itu harus ikut yang mana? Namun itu Baik, apa itu azannya beda-beda. Itu di mana yang satu mungkin baru pulang dari kerja belum sempat mandi. Mandi dulu baru adzan, agak terlambat nih ikut yang mana Mbak. Jadi sekarang itu kita sudah ini ya, sudah alhamdulillah ada maju banget di kita ya. Jadi sudah ada almanak. Tingkat tadi mau diikuti almanak yang mana ya. Misalnya PBNU dia punya almanak penanggalan itu loh. Kemudian Kemenak dia punya almanaknya. Nah itu udah ada Mbak, almanak itu mulai dari
fajar itu terbit kapan, waktu subuh mulai jam berapa, syuruk itu matahari terbit itu jam berapa, duhur jam berapa. Bahkan yang masing-masing kota itu beda. Semarang dengan Cirebon itu beda. Jadi Mbak, berpatokanlah pada amanak itu boleh. Ya, amanak apa itu almanak yang Mbak lihat misalnya kalau di Jawa Tengah misalnya ya, yang terkenal itu almanak dari apa itu kalender dari Kudus itu terkenal ya. Sejak dulu dipercaya ya, itu bisa dipercaya. Udah ikutin misalnya almanak Kudus itu. Ya, misalnya adzan di Kudus kan ada di situ jam sekian udah diikutin itu. Ya, Anda jangan ngikutin adzan TV persis, karena TV ini kan untuk Jakarta nih TV, ya kan. Nanti tiba-tiba apa itu orang Aceh ikut ikut apa itu adzan TV, kan beda Aceh sama Jakarta kan. Disiarkan lewat RCTI gitu kan, terus orang Aceh mau ikut adzan itu kan, Aceh kan belum maghrib kan begitu kan lah. Jadi ikutin ya di almanaknya itu gitu kan. Kemudian kalau di kan kemudian kan kita tahu Mbak ya, akhirnya kan tahu bisa bacakan oh maghrib itu di tempatku jam segini gitu. Lihat aja. Lihat saja kan begitu kan. Kalau kemudian takmir di masjidnya mungkin sedang ini agak lama yang apa itu kan sudah masuk waktu apa itu maghribnya. Semoga bisa difahami. Terus apalagi tadi? Ini Ustadz Apa yang tadi? dari Uda Agus. Nah, saat sudah terdengar azan subuh itu masih boleh sahur apa tidak? Jadi apa itu kalau sudah subuh sebaiknya berhenti ya berhenti ya. Saya apa itu saya ikut mazhab yang ikhtiyati, ikut mazhab yang hati-hati. Jadi ketika ada di para ulama itu namanya al-imsak gitu ya, al-imsak itu kan, itu tujuannya supaya kita tidak melanggar batas ya. Jadi kalau udah ada al-imsak itu sebaiknya segera dipercepat makannya dan segera minum ya, segera minum ya. Supaya karena gini Mas, eh, waktu subuh itu di beberapa tempat, jangan termasuk di Almanak, itu kadang-kadang waktu subuh itu ditambahi sedikit. Jadi ya, misalnya nih, waktu subuh sebenarnya itu adalah misalnya ya, di satu tempat itu jam 4.15. Jam 4.15. Ya. Itu ditambahin dikit. Ya. Misalnya jam 4.15 jadi 16. Tujuannya apa? Tujuannya ketika orang sholat itu benar-benar pasti udah masuk waktu subuh. Paham maksud saya? Kenapa ditambahin dikit itu supaya ketika orang sholat subuh, kalau zaman dulu itu kan kadang-kadang orang ke pasar itu patokannya subuh, kadang-kadang ya di desa itu. Begitu dia sholat tuh benar-benar udah masuk subuh. Kalau dia maju sebelum subuh, itu kan belum masuk sholat. Ya, itu diantaranya kenapa kemudian kalau al-imsak itu tujuannya lebih kepada hati-hati ya, jangan sampai kita itu melanggar eh, bahwa ketika sudah waktu fajar itu terbit, itu kita masih mengkonsumsi makanan. Meskipun ada kis di hadis ya, ketika sahabat Nabi itu makan terdengar adzan, Nabi suruh menyelesaikan. Tapi ini kondisi apa itu tidak yang kondisi yang daily ya. Itu kan menjadi rahmatnya Nabi kepada umatnya ketika supaya nggak terselak gitu kan. Udah segera diselesaikan. Tapi nggak kemudian patokannya azan berkumandang terus masih makan terus. Kan hadisnya kan kalau lah sengaja nanti kan begitu ini sudah mau azan kan gitu kemudian dia ngambil cendolnya makan lah padahal masih satu piring kan begitu kan. Nah, itu nanti rusak nanti tatanan fikihnya rusak ya harus difahami itu ya karena ada kawan-kawan kita yang berpatokan pada hadis itu pokoknya adalah adzan berkumandang kita pegang makan sampai selesai tapi menjadi habit kemudian ini salah keliru ya ikuti pendapat mayoritas ulama tujuannya adalah ikhtiyati hati supaya kita benar-benar berpuasa Ya, ya. Allah alam bisawab sama ya, lagi baik. Ya, ada 2 poin pertanyaan lagi, Ustaz. Yang kedua, jika utang puasanya belum selesai, padahal Ramadan sudah di depan mata, itu bagaimana?
sama yang bagaimana menyikapi perbedaan awal puasa yang terjadi di negara kita ini. Ya kalau apa itu utang berpuasa, kemudian dia nggak sakit, itu memang harus di ini ya, harus dibayar ya. Berarti ya apa itu nextnya dia apa itu membayar, ya, apa itu Allah alam bisa. Meskipun ada ulama yang berpendapat pakai fidyah. Tapi kalau kita boleh jujur, sebenarnya fidyah Jadi itu kan untuk orang yang kemudian sakit nggak mampu berpuasa kan begitu kan. Jadi Allah alam bisa. ya, Terus kalau apa kayak lagi? gitu dibayar tahun depan gitu nggak apa-apa, Sat? Lah dia udah apa itu Eh, sudah terlambat mau gimana lagi membayar kapan lagi kalau nggak tahun depan? iya berarti, Ya, maksudnya kalau berarti masalah itu minta opsi ampun lah kepada fidyah. Allah setelah itu. Dan bayar baru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sepanjang tahun ini dia nggak berpuasa gitu kan? Eh, Ya Mintalah ampun baik. kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau mau ikhtiyati lagi ya Banyak bayar banget. fidyah kemudian bayar lagi tahun depannya gitu. Oh ya, siap siap. Terakhir Ustaz, apa yang perbedaan awal puasa? Bagaimana penyikapannya? Kita harus ikut yang mana? Kalau saya itu masih ikut hukmul hakim raf'ul khilaf. Kalau saya pribadi, jadi apa yang diputuskan oleh hakim, oleh pemerintah itu mestinya memutus perselisihan. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau saya selama ini diputuskan pemerintah apa, saya ikut. Karena ada kaidah fikihnya sama itu. Di kaidah fikih ya hukmul hakim ya rafa'al khilaf ya. Eh, Putusan dari hakim atau pemerintah itu mestinya sudah memutus perselisihan. Tetapi kemudian kalau apa itu teman-teman mantap dengan keputusan dari ormas A, ormas B, ya tafadhol, tinggal kita tasamuh aja. Ya, dasar masing-masing dia punya dasarnya. Ya, masing-masing punya dasarnya. Ormas A memutuskan Ramadan tanggal sekian, dia punya dasar, hitungannya begini, begini, begini. Ormas B memutuskan tanggal sekian dengan dasar begini, begini, begini. Masing-masing punya dasar. Bagian daripada ijtihad fikih. Semoga yang benar dapat 2 pahala, yang tidak tepat dapat 1 pahala. Ya, Allahu a'lam bishawab. Siap. Jazakallahu khairan katsir atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf kepada seluruh peserta yang mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada peserta yang menanyakan kembali yang pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya. Jika ingin mengulang kembali part-part mana yang terlewat, bisa cek nanti di YouTube-nya Forum Lingkar Pena. Insya Allah sudah direkam sama tim panitia. Begitu Ustadz Habibur Rahman Al-Sirazi di Ngawi sudah mulai adzan maghrib. Sepertinya nanti pelan-pelan akan bergeser ke barat tiba waktu maghribnya. Sesuai jadwal pukul 18.00 sudah selesai, tapi ini sudah lewat 1 menit di jam saya. Mohon maaf Ustadz Habibur Rahman. Tidak berpanjang lebar, insya Allah walau terlaksana secara daring, ruh itu terasa sampai ke kita-kita semua yang hadir. Khususnya saya pribadi juga merasakan betapa beberapa kali ditampar sama nasihat-nasihatnya Kang Apik Ustadz Habib Rahman Al-Sirazi. Saya mohon maaf jika dalam memoderatori kegiatan sore hari ini kurang dan ada kekurangan. Saya mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi. Saya cukupkan dan saya kembalikan ke MC Mbak Desma. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Angga dan juga kepada Ustadz. Insya Allah, Barakallah, Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustadz dan keluarga. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya, sehat selalu dan panjang umur, senantiasa memberikan inspirasi untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, teman-teman di ruang Zoom, Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara kita. Alhamdulillah tadi juga sudah ada yang izin live untuk untuk azan maghrib ya. Semoga Allah sehatkan kita semua dan Allah meridhai kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Dan mohon maaf dari saya jika ada khilaf, ada salah kata dan sikap, mohon diikhlaskan. Baiklah, kita sama-sama mengakhiri
kegiatan kita pada sore hari ini dengan sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma. Bihamdika dan lain-lain tes itu bina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Lahir batin. Lahir batin teman-teman semua.